Update dunia kripto 22 Februari 2022. Nah, jadi kalau kita lihat, kita rekap sedikit untuk kemarin, itu pergerakannya sebenarnya mirip ya. Jadi dari sini itu ada kenaikan dulu, candle hijau, terus turun, tapi memang kita nggak expect atau saya nggak expect penurunan yang langsung cukup signifikan. Terus perlahan naik lagi, nah baru turun lagi gitu. Jadi kalau dari pergerakan sih sebenarnya mirip ya, tapi kalau untuk apa namanya ketepatan harganya memang itu sangat sulit untuk memprediksi. Tapi ya untuk sejauh ini termasuk oke lah ya untuk apa namanya prediksi pergerakannya. Nah, kemarin itu juga cukup ngepam sebentar gitu, tapi di pagi hari langsung ngedrop lagi. Nah, itu pun harusnya sudah teman-teman antisipasi ya, karena memang kita dari segi overall secara umum gitu jangka panjang time frame yang agak lebih besar itu memang masih bearish. Makanya saya akhirnya lebih kepada penurunan dan itu ya memang benar. Kalau untuk dominasi kita coba cek. Dominasi kemarin itu saya bilang ada penurunan, terus naik, ya penurunan lagi, naik, tapi diakhiri oleh kenaikan. Nah, dan ini juga benar sejauh ini ya. Saya harap semua aman lah ya di kemarin dan hari ini. Kemarin itu juga apa namanya karena ada libur di Amerika President's Day gitu. Jadi ya memang market lebih sedikit apa namanya nggak begitu besar ya volume tradingnya. Jadi memang wajar lah kalau misalnya ada apa namanya pergerakan yang volatil sekali. Karena kalau misalnya volume kecil, ya itu lebih cenderung dalam tanda kutip dimanipulasi tentunya ya. Kalau kita lihat kemarin ini first mover Amerika. Nah, ini menarik makanya saya apa namanya mau bahas juga inflation break even over hopes to bulls katanya. Oke. Jadi BTC itu naik kemarin karena ada harapan bahwa Ukraina ini dan Rusia akan kembali damai gitu ya. Tapi juga belum tahu gitu. Terus juga ada inflasi yang break even katanya. Jadi kemungkinan diasumsikan bahwa untuk siklus pengetatan kebijakan moneter dari The Fed ini mungkin agak berkurang gitu ya. Jadi memang apa namanya dampaknya juga bagus kemarin. Kalau dari makanya sempat naik gitu ya. Tapi kalau dari apa namanya technical itu ini analis CoinDesk gitu ya. Jadi memang sudah jebol gitu trend line-nya, support trend line-nya. Jadi memang ada penurunan, MACD juga negatif gitu. Ini tentu yang kemarin ya, nanti hari ini kita lihat lagi. RSI below 50, jadi juga memang tekanan jualnya cukup besar, walaupun sudah mendekati oversold. Nah, tapi ini posisi memang kemarin. Nanti kita lihat lagi lah untuk hari ini. Nah, karena menyinggung mengenai apa namanya Rusia dan Ukraina, kita harus tahu juga mengenai update yang terkini gitu ya. Mengapa hari ini dropnya lumayan gila-gilaan gitu, hampir sampai 36.000. Nah, itu juga karena dikatakan ini semakin intens gitu. Jadi ada situasinya itu semakin intens. Nah, saya simpulkan aja ya kalau kita lihat Rusia itu ada mengakui bahwa wilayah yang pro dengan Rusia atau pro Moskow di Ukraina itu berarti milik mereka begitu. Jadi memang itu banyak dikecam gitu ya dari Inggris, tadi dari Jepang, terus juga kalau China ini memang ally, jadi tapi mereka bilangnya tetap solusi diplomatik harus lebih diutamakan, begitu. Nah, terus juga kedutaan besar di China memperingatkan warga negara China untuk menghindari wilayah yang tidak stabil. Jadi memang sangat intens ya, sudah mulai sangat tegang ini keadaannya.
Terus juga Duta Besar AS untuk PBB mengambil tindakan persis seperti yang diperkirakan. Berarti sudah mulai menyerang dalam tanda kutip ya. Nah, kalau kita lihat dari segi invasi itu kemarin atau hari ini sih ya, 3 jam yang lalu itu konvoi militer sudah bergerak melalui jalan-jalan ini. Ya, wilayahnya kita juga nggak tahu bacanya gimana. Jadi memang sudah semakin ngeri ya sebenarnya posisinya, walaupun banyak dikecam oleh negara-negara gitu, Australia juga, terus juga banyak-banyak negara tadi ya, bahkan ally-nya juga bilang ya kalau bisa jangan gitu. Tapi ya kita nggak tahu dalamnya seperti apa gitu ya, karena ini berita dari Amerika juga, media Amerika. Jadi kita harusnya melihat dari dua sisi gitu, dari allies-nya Ukraina sama allies-nya Rusia. Tapi sayangnya allies-nya Rusia itu kita masih kurang tahu gitu ya, bahasanya nggak ngerti. Terus juga medianya saya juga nggak tahu di mana gitu. Jadi ya takutnya berat sebelah aja. Tapi ya we'll make the best out of this, oke? Nah, terus terakhir itu dia bilang Menteri Luar Negeri AS belum membatalkan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia. Jadi masih dalam tanda kutip ada harapan gitu ya. Karena memang sebenarnya terakhir itu juga Rusia mengatakan pihaknya mengirim penjaga perdamaian ke wilayah Donbas setelah pengakuan Putin gitu ya terhadap wilayah yang tadi itu pro Moskow di Ukraina sebagai wilayah merdeka. Nah, sebenarnya ini agak ditentang gitu ya, walaupun dibilang penjaga perdamaian gitu, tapi sepertinya kayak intel gitu masuk untuk supaya bisa melihat keadaan, melihat situasi dan merencanakan invasi penuh ke Ukraina. Nah, tapi balik lagi ini kan media Amerika. Jadi mereka pasti lebih pro ke ya pendapat mereka gitu. Jadi kita lihat dari segi besarnya aja, memang ada kemungkinan ketakutan di market itu disebabkan oleh ini, karena sudah sangat intens ya, tinggal istilahnya langsung perang gitu atau invasi. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari respon dari Ukraina, Presiden Ukraina, itu dia juga masih respon dengan sangat keras gitu. Itu saya ada baca di ini. Presiden Ukraina Zelensky mengatakan, kami tidak akan memberikan apapun kepada siapapun. Jadi dia tidak mengakui pernyataan Putin yang tadi pro Moskow segala macam ya dia nggak peduli gitu karena memang itu wilayah Ukraina dia anggap ya itu tidak akan kita berikan kepada siapapun gitu. Jadi tentu ini merupakan berarti perlawanan ya. Nah, terus juga Rusia mengatakan, nah ini baru 1 menit yang lalu nih, ini menarik nih. Mereka mengakui wilayah pro Moskow di Ukraina untuk melindungi penduduk dari pertumpahan darah. Nah, ini kan, aduh pusing juga bahasanya begini. Dan sebaliknya merupakan, ini soalnya baru jadi saya harus baca dulu ya, ini baru 1 menit yang lalu. Tapi intinya itu, kalau kita lihat berkali-kali kami dengan tegas meminta Kiev untuk mendengarkan aspirasi orang-orang yang tinggal di Donbas dan penduduk negara yang berbahasa Rusia untuk menghormati keinginan mereka yang sepenuhnya sah untuk mengajar anak-anak. Oh, berarti lebih ke bahasa kalau ini ya. Nah, ini ada konteksnya juga kalau mau baca lebih lanjut, tapi intinya kalau saya simpulkan memang keadaan semakin memanas gitu. Jadi ya wajarlah ketakutan di market ya. Saya rasa bukan hanya di kripto aja. Hari ini ada pembukaan nanti market saham di Amrik itu juga pasti ada dampaknya gitu. Kecuali misalnya ini beritanya agak mereda, ya mungkin itu kita akan balik lagi mantul atau rally gitu ya. Tapi sejauh ini belum ada. Oke, terus dari first mover Asia. Nah, ini ditambahkan dari Asia, Taiwan, Singapore are not stable coin fans. Tapi decline penurunan di kripto itu masih karena invasi Rusia, ketakutan akan invasi Rusia. Nah, Taiwan dan Singapura ini mereka juga sepertinya kurang
kurang support ya, terutama untuk stablecoin. Nah, ini juga disebabkan karena kalau kita contoh Taiwan, central banknya itu memang dikatakan not a big fan being used to settle transaction that don't have a direct nexus to Taiwan. Jadi kalau misalnya pakai stablecoin yang di-peg ke Taiwan dollar gitu ya, itu tentu tidak ada dampaknya ke perekonomian Taiwan gitu, menurut central banknya, menurut bank sentralnya ya. Jadi itu mereka memiliki memang strict capital controls untuk currency-nya. Jadi terutama untuk negara-negara kecil ya, mereka memang nggak bisa sembarangan menggunakan currency mereka terutama misalnya kalau kayak Taiwan ini bisa disalahgunakan atau misalnya digunakan secara internasional misalnya oleh China, itu bisa menghancurkan currency mereka gitu, karena ya mereka hanya negara kecil. Sama juga seperti Singapura gitu ya, dikatakan juga isn't a huge fan of the internationalization of its currency either. Jadi memang terutama kalau Singapura mereka itu banyak import ya, karena negaranya sangat kecil. Jadi kalau misalnya currency mereka itu nggak stabil karena sudah digunakan banyak di luar negeri segala macam gitu ya, mereka nggak bisa kontrol supply dan demand-nya, maka ya mereka pasti akan dirugikan gitu. Jadi kebanyakan memang bank sentral di negara-negara itu mau mengendalikan currency atau mata uang negara tersebut gitu ya. Seperti Indonesia pun seperti itu. Jadi bayangkan kalau misalnya bank sentral tidak punya kendali lagi, itu bisa berdampak sangat bergejolak ya untuk ekonomi di negara itu, karena untuk stablecoin sendiri yang di-peg, misalnya kalau di Indonesia itu ada BIDR gitu ya, kalau misalnya di lain di USD dolar misalnya itu ada USDT, USDC, GUSD, BUSD, banyak sekali kan. Nah, bayangkan kalau itu sudah banyak dilakukan, digunakan gitu ya, itu bisa pasti berdampak ke ekonomi negara itu sendiri gitu, terutama kalau negara kecil. Dari misalnya nggak banyak peredarannya, tiba-tiba banyak peredarannya karena digunakan oleh misalnya tadi itu contohnya dalam tanda kutip musuh gitu ya, musuhnya Taiwan gitu, dipakai untuk mengguncang negara itu gitu. Jadi bahaya sekali memang. Jadi wajar kalau misalnya mereka nggak setuju gitu ya dari stablecoin. Tapi ya jadi itu suatu hal yang juga kurang bagus ya, membuat sentimen market juga kurang reseptif gitu. Jadi ya pastinya reaksinya akan negatif. Nah, untuk yang lain saya tadi coba simpulkan segala macam, kurang ada pembahasan tertentu ya. Jadi misalnya ini aja yang cukup menarik menurut saya, Manchester City mau bangun Etihad Stadium gitu, Stadion Etihad di Metaverse. Nah ini mulai masuk juga ya. Jadi kalau kita lihat itu mungkin juga jadi tren untuk terutama untuk sport, industri olahraga gitu ya. Banyak Nike, Adidas segala macam sudah masuk ke metaverse. Karena memang nggak bisa dipungkiri kalau misalnya teman-teman punya Oculus atau punya main VR gitu ya, memang kebanyakan dipakai itu untuk sport gitu. Walaupun banyak game juga gitu ya, tapi sport itu merupakan salah satu kategori yang sangat ngetop gitu. Karena sport itu dianggap sebagai bayangkan aja kita ada gym di metaverse, kita ada bisa main pingpong bareng, bisa olahraga bareng gitu kan sambil komunikasi, terutama lagi pandemi ini. Jadi mereka memang peningkatan penggunanya itu sangat besar. Jadi memang terutama di sport itu sangat bagus gitu ya untuk perusahaan-perusahaan masuk ke sana. Nah, nggak heran jadi mereka juga sudah mulai mengarah ke sana gitu, karena itu ya sangat berpotensi ke depannya. Nah, jadi kalau kita lihat
apalagi kalau sports club ya, sepak bola terutama itu kita lihat klub-klub sepak bola itu mereka yang paling duluan masuk ke fans token lah ya, udah ada token untuk apa namanya klub-klub masing-masing. Itu kan salah satu cara mereka untuk menggait apa namanya fans-nya dari seluruh dunia gitu dengan membeli token. Kita seperti kayak mensupport mereka gitu ya, karena mereka juga apa namanya memegang token itu. Jadi kalau harga tinggi kan berarti otomatis dana yang mereka miliki juga cukup besar dan mungkin bisa membeli pemain dengan itu atau apa. Jadi bukan hanya dengan merchandise, dengan support-support yang lain gitu ya. Token itu membuat support secara global ini bisa masuk semua gitu. Nah, ini metaverse juga mau masuk, kemungkinan ini tapi lebih ke arah event kalau menurut saya, kalau stadion ya. Jadi mungkin nanti kita bisa nonton di sana secara langsung di stadionnya, tapi dengan apa namanya, dengan pandangan VR tentunya. Kita bisa di rumah tapi kita kayak nonton di stadionnya secara langsung gitu. Which is ya bagus sekali karena sekarang juga sudah banyak. Saya sudah apa namanya, memang sengaja beli Oculus itu juga memang mau tahu gitu ya, apa namanya, sekarang itu trennya kemana. Jadi event itu sudah sangat banyak sekali. Bahkan ada kemarin itu yang wedding, yang pertama gitu ya, saya pernah cukup bahas juga, terus juga ada event-event musik, event-event yang lain gitu ya. Jadi memang ya kalau selama pandemi ini masih berjalan itu saya rasa akan terus berkembang ke depannya. Nah, jadi apa namanya kalau dari berita mungkin cukup segitu ya. Kalau kita simpulkan memang agak kurang bagus sejauh ini karena tadi tensi Rusia dan Ukraina masih kurang bagus gitu ya. Kalau Manchester ini masih ada bagus tapi ya nggak ada terlalu berhubungan dengan kripto karena ini lebih ke perusahaan mereka sendiri. Terus kalau kita lihat dari apa namanya selain Ukraina dan Rusia, tadi juga kita lihat negara-negara juga nggak setuju ya dengan pergerakan Rusia yang masuk ke ini Ukraina, terus juga ada Singapura ini sama Taiwan yang kurang setuju dengan stablecoin, jadi memang kurang kurang bagus lah untuk sejauh ini. Terus kalau kita lihat fear and greed harusnya memang mencerminkan hal yang sama. Jadi 5 poin itu indeksnya berkurang, masuk ke extreme fear lagi ke 20 gitu ya. Kalau di bulan lalu itu sampai sempat ke 11. Nah, kalau misalnya memang semakin tense apa namanya tensi antara Ukraina dan Rusia ini bisa bisa kembali ke arah sana juga. Ya, kita harapkan enggak lah ya. Kita lihat nanti update di jam Amerika lebih bagus. Kalau kita lihat dari on-chain juga masih kurang bagus, masih sangat bearish. Jadi memang belum ada kekuatan. Untuk dari segi apa namanya data itu kita coba cek ya. Data dari CryptoQuant, open interest dan funding rate turun, THISOPR juga turun, jadi ini masih bearish. Akumulasi whales harusnya agak naik kalau harga turun ya, tapi lebih cenderung flat, kenaikan nggak begitu signifikan. Jadi netral bullish itu. Kalau yang tadi netral bearish, ini ada sedikit kenaikan walaupun masih di tengah-tengah ya. Untuk BTC inflow kurang bagus. Kalau dari stok BTC itu berkurang ya. Kita lihat dari sini itu berkurang. Ada tren turun, ini bagus. Berarti memang akumulasi pelan-pelan yang tadi kita lihat naik itu sudah mulai bagus lagi. Ya wajar kalau harga turun pasti akumulasi harusnya naik ya. Nah, kalau misalnya akumulasi juga turun itu berarti sangat bearish kali nggak ada orang yang mau beli. Wah, itu parah. Nah, untungnya kita nggak berada di situ. Jadi masih netral ke bearish untuk sejauh ini. Untuk technical, kalau kita lihat dari yang quantify crypto ini dari trend dan juga RSI, safety score-nya itu 40 berarti bearish ya. Nah, ini juga slightly bearish untuk technical score-nya. Bisa mendekati very bearish, jadi hati-hati. Untuk candlestick 26 bearish juga. Jadi memang
semuanya mengarah ke bearish. Nah, teman-teman jadi bisa menyimpulkan sendiri ya. Kalau kita lihat dari apa namanya presetnya TradingView, saya rasa juga tidak ada perubahan signifikan, pasti bearish juga ya. Nah, ini 14, 8, 4, 15 menit. Ini sama, ini malahan sama semua nih. Ini satu. Oke, jadi lebih ke arah bearish semua. Nah, it's not a good sign though. Tapi ya apa boleh buat, memang begitulah keadaan sekarang ya, market. Jadi kalau kita lihat, biasa kan kita gunakan 4 jam ya. Nah, kalau dari 4 jam ini apa namanya masih di bawah EMA ribbon, terus juga di bawah EMA 200, di bawah Bollinger tengah gitu. Jadi memang ini pun sempat tembus ya Bollinger bawah, jadi memang sangat bearish gitu. Nah, jadi kalau bearish ini apa yang kita lihat itu lebih ke arah apa namanya supportnya itu berapa ya. Jadi kalau support itu saya juga sempat info sih di Telegram kemarin gitu ya sama Instagram supaya teman-teman bisa inilah hati-hati walaupun sempat naik ya ke 39 kayaknya kemarin itu. Nah, cuman saya sudah memang wanti-wanti dari sebelumnya gitu karena ya bearish ya kita time frame besarnya jadi hati-hati. Nah, kalau sekarang supportnya ini sekitar 36 kalau dari Fibo ya. Terus selanjutnya itu di 33.800. Nah, ini hati-hati aja posisi di sini. Jadi kalau misalnya ini sudah mendekati sih, kalau misalnya ini jebol ya bisa ke sini 33.800-an, 33-an lah gitu ya. Selanjutnya ke 32. Ya, semoga nggak sampai sana, diharapkan ada pantulan sedikit dan juga ada sentimen positif ya di jam Amrik nanti. Kalau untuk sekarang saya lihat nggak ada gitu karena dari Asia pun walaupun ini sudah sudah setengah hari gitu ya, belum ada pantulan yang signifikan gitu. Jadi ya apa boleh buat. Nah, kalau kita lihat juga secara apa namanya posisi, kalau misalnya mau ambil posisi, kalau saya itu tentu lebih ke arah pasti nge-short gitu ya. Kalau kita bicara futures, tapi nge-short di posisi mana? Tentu posisi yang dekat resisten. Ini kok tiba-tiba muncul dan nggak bisa hilang lagi. Oke. Nah, dekat resisten. Kalau resisten terdekat itu ya ini tentu ya 37.200. Nah, kalau misalnya mau lebih aman ya di sini 37.600. Nah, kalau di sana mungkin kalau mau ambil short ya bisa dipertimbangkan gitu ya. Tentu ini bukan financial advice. Ini cuman analisa opini saya aja. Jadi hati-hati tentunya stay safe di market. Kalau yang lagi nyangkut sepertinya saya juga pernah kasih tips seperti apa gitu ya. Bisa hedging dengan short, tapi ya posisi shortnya mungkin agak jauh dan perhatikan posisi liquid. Kalau bisa sampai 40 lah apa namanya ininya SL atau liquidnya itu lebih dari 40 lah, jadi biar lebih aman gitu. Jadi kalau misalnya ada bounce tertentu, mungkin kita bisa DCA lagi untuk short atau apa, bisa cicil lagi gitu kan, supaya average-nya lebih tinggi. Karena kita lihat sejauh ini ya masih bearish gitu ya, cuman agak pesimis sih kalau untuk sampai 40 lagi. Jadi makanya kalau SL di sana kayaknya cukup aman untuk sejauh ini gitu ya. Nah, jadi apa namanya ya stay safe lah di market. Kalau misalnya memang nyangkut itu tadi ya apa boleh buat. Pilihannya mungkin bisa di staking. Kalau dijual sekarang kayaknya sudah cukup bottom ya, cukup di bawah. Jadi kalau kita cek lagi kemarin itu untuk sejarah gitu ya, berapa lama bear market ini berlangsung. Kalau kemarin itu kita lihat ini berlangsungnya itu dalam 11 bulan. Itu waktu 2018 gitu ya. Jadi dia bilang which lasted 11 bulan gitu.
Tapi ini ada juga multiple dead cat bounce. Jadi ada pantulan-pantulan kecil ya, pantulan, turun lagi, pantulan, turun lagi, pantulan, turun lagi gitu. Nah, sampai terakhir di sini, ini mungkin jadi kalau ditotalin mungkin 12 atau 13 bulan gitu ya. Nah, terus baru pelan-pelan naik. Dan itu apa namanya? Memang kalau kita bandingkan dengan sekarang, dia ini lihatnya dia hitung dari supply in loss gitu ya. Kalau ini supply in loss-nya plus 6%, ini supply in loss-nya plus 20%. Jadi memang masih ada potensi kalau kita cocokmologi tentunya ada potensi masih kalau misalnya sampai 20% pun berarti masih bisa ya mungkin setengah tahun lagi atau paling setahun lagi seperti itu ya perkiraannya. Jadi ya ini sebagai gambaran aja. Menurut saya juga memang kalau kita di bear market pun kita bayangin aja lah ya, kalau misalnya resesi ataupun perang gitu terjadi, ya itu nggak mungkin berjalan cuma 1-2 bulan. Seperti waktu kemarin, misalnya Mei itu kan beda ya masalahnya Elon gitu ya, cryptocurrency mining di-ban di China, ya beda itu cepat gitu. Setelah mining di-ban, oke, bisa pindah. Solusinya kan cepat ya. Kalau perang misalnya invasi itu solusinya pasti agak lambat, apalagi ditambah dengan resesi. Ya mungkin bisa 1 tahun atau lebih gitu. Nah, jadi memang harus dipikirkan matang-matang gitu ya. Saya juga pernah bahas apa namanya, kira-kira kalau misalnya ini terjadi apa yang bisa dilakukan, solusi strateginya seperti apa. Saya pernah ceritakan gitu ya, bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Oke, tentu stay safe di market ya, hati-hati, memang market lagi kurang bagus. Jadi apa namanya, kalau misalnya nggak mau hedging atau memang mau keluar dulu dari market, ya itu terserah gitu. Nah, kalau pertanyaannya kapan boleh serok gitu ya, yang masih punya alokasi dana cukup gitu, menurut saya nanti. Jadi memang sampai ada kepastian gitu ya, atau paling nggak mendekati apa namanya, kasus atau bukan kasus, worst case skenario, skenario terburuk gitu. Jadi kalau misalnya invasi sudah terjadi gitu, atau misalnya memang kenaikan suku bunga sudah terjadi gitu ya. Jadi ya memang sudah setidaknya market sudah price in, oke, sudah begitu, sudah drop-nya udah cukup signifikan gitu ya, itu boleh dicicil. Nah, cuman kalau untuk sekarang kan belum ada kepastian semua gitu. Jadi masih terkatung-katung semua ini. Jadi ya kita lebih baik nunggu dulu lah kalau menurut saya ya, nggak perlu buru-buru. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan juga hati-hati tentunya ya di market. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen serta share gitu ya ke teman-teman yang lain supaya mereka juga ya paling nggak bisa ada gambaran ke market seperti apa dan bisa mengambil keputusan yang tepat lah ya untuk trading atau invest di market kripto. Oke, goodbye.